Teater itu sebenarnya lumayan padat ya, banyak banget sebenarnya ada pertunjukan yang bisa diolah di teater nih. Cuman yang biasa dilakuin sama teater antariksa tuh biasanya ada empat. Apa aja tuh? Ada drama yang pertama. This is podcast Sisma. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sisma bersama saya Lita Suaryanti yang hari ini akan menjadi host pada episode hari ini, yang dimana kita kedatangan bintang tamu yang super duper spesial dari Antariksa K. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu dari Antariksa K, ada Kak Nadia selaku ketua Antariksa dan juga ada Kak Galang yang merupakan humas dari Antariksa. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya lebih dalam lagi, Kak. Berapa tahun menjabat mungkin boleh. Oke. Silahkan. Kenalin, nama aku Nadia. Bisa dipanggil Aidan juga boleh. Terus Aidan. Ya lanjut. Kan lebih dekat lah. Oh iya benar. Lebih Aidan. dekat. Itu posisiku di Antariksa itu sebagai ketua umum ya teman-teman ya. Kurang lebih aku menjabat 1 tahun lebih lah ya. Ya. Tahun lebih Betul, gitu. lebih. Terus kalau Kak Galang? Kalau Galang namanya Galang, bisa dipanggil Ngalak karena dia kalau Nadia kan Aidan. Iya. Itu Galang Ngalak boleh Oh, dipanggil. balik gitu. juga Jadi ya. balik-balik gitu. Ya, atau boleh dipanggil juga Ical. Ical. Atau boleh juga dipanggil Galang Antariksa. Galang Antariksa. Oh, Boleh banyak juga. banget nama panggilannya. Ya, banyak banget. Habis itu boleh juga dipanggil Beli Azril. Boleh bebas Azril. pokoknya. Mirip ya. Bisa kita ya. Mirip. Enggak kok, kalau Beli Azril lebih. Kalau Galang belum jauh. Oke, jadi di sini Lita mungkin bakal ngasih kesempatan dulu ke Kak Nadia selaku ketua Antariksa buat menjelaskan sejarah singkat aja. Teater Antariksa mungkin berdiri dan juga pembina dan juga ya udah struktur mungkin boleh, silahkan. Nah, yuk. Sebenarnya awalnya tuh Antariksa tuh bukan Antariksa namanya teman-teman. Oke. Jadi Antariksa tuh awalnya dibentuk untuk melawan angin, berada di atas angin kayak gitu dulu. Asik. Yang ngebentuk tuh cewek. Namanya cewek. siapa, inget nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak Oke. ingat. Nadia namanya. Wow, boleh Aidan kayaknya. Aidan namanya. Aidan namanya. Aidan ya gitu. Terus sering berjalannya waktu. Namanya Vina, cuy. Bu Vina. Oh, bisa Bu Vina tiba-tiba Bu Vina. Dulu dia katanya Vina tuh yang merintis katanya. Rintis dari bawah banget Bu Vina tuh naik. Emang iya Bu Vina? Jadi pembina dulu. Habis pindah. Ngawur kata Bu Vina, ngawur. Ya lanjut. Oke, lanjut yang serius. Berubahlah dari ada rentetan nama-nama ketuanya kayak gitu. Habis itu sekarang Antariksa udah makin berkembang, makin dewasa. Lagi berapa sih umur Antariksa sekarang? Sekarang umur Antariksa sudah mau memasuki 30. Ya, Mau masuk ke 30 tahun. Di tahun ini 30. Iya, betul. Sudah usia yang cukup tua untuk berdirikan sebuah ekstra ya. Iya, Jadi cukup betul. sepul lah dibilang Lisisma. Iya. Iya. Ya nggak sih, cukup Iya, iya, sepul. benar-benar. Dan seperti yang kita tahu Antariksa ini anggotanya tuh banyak banget guys. Jujur aku nggak pernah lihat Antariksa sepi guys. Gitu. Asik. Jadi mungkin boleh dari humas ya, karena ini kan berhubungan sama pengelolaan anggota tuh. Hubungan antar anggota. Iya, itu gimana caranya kok bisa selalu ngumpulin anggota yang serame itu? Kalau cara ya, mungkin kita harus bisa menumbuhkan rasa memiliki. Nah, itu yang paling penting. Karena biarpun anggota banyak nih, tapi dia tuh tidak punya rasa memiliki. Nggak cuma di teater aja sih, tapi di semua organisasi, termasuk Banjar dan semuanya. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya Iya, itu tentang heboh-hebohnya, Banjar. jarang ada yang keluar. gitu Jarang kan. ada yang keluar. Itu kan apa ya kalau dipikir-pikir? Masuk nggak jawabannya itu gara-gara orang-orang tuh nggak punya rasa memiliki. Rasa memiliki organisasi ya, kepemilikan ke organisasinya ini gitu. Tapi kalau di Antariksa, Astungkara aku rasa anggota-anggotanya semua punya rasa memiliki bahwa dia tuh benar-benar loh ada di dalam teater Antariksa ini gitu. Jadi apapun kegiatan dilakuin sama teater Antariksa ya sedikit tidaknya
50% ke atas adalah pasti anggota yang hadir gitu. Setidak-tidaknya hadir pasti konfirmasi. Oke, Kayak gitu. soalnya sepenglihatanku tuh teman-teman antariksa tuh bukan cuman orang-orang yang emang berfokus di teater, tapi banyak yang punya kegiatan lain. Pasti bener. bagi waktu tuh Ya. mungkin agak sulit ya teman-teman, tapi aku tetap salut karena selalu rame gitu. Aku gak pernah lihat antariksa sepi seperti aku bilang tadi. gitu kan. Gini juga kuncinya juga ya. Nggak Iya. tahu kalau dari aku rasanya tuh kita juga yang pertama kan menemukan rasa memiliki. Ya. Habis itu yang kedua gimana caranya kita ngebuat prioritasnya dia dari bukan antariksa tuh jadi antariksa. Gitu. Biasanya kita tuh dengan cara kita tuh kan banyak ada produksi. Iya. Habis itu banyak ada kegiatan lah. Lomba-lomba gitu selalu kan. kasih orang-orang ini peran dalam kegiatannya itu. Jadi dia punya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki, aku diajak gitu. Diberikan tanggung jawab gitu ya, sehingga dia juga pasti akan memprioritaskan itu pada akhirnya. Karena dia sudah berpikir, ya aku udah tanggung jawab di sini, aku nggak boleh nyanyain teman-teman udah percaya sama aku, jadi kau harus menjaga juga kepercayaan teman-teman gitu. Oke, jadi itu tips triknya nih buat mungkin teman-teman ketua-ketua STT nih mungkin boleh diikuti trik dari Kak Galang biar makin rame datang ke Bajang. Tapi tipikal orang beda-beda ya. Iya, tapi bener sih juga. Beda-beda ya, ada Itu- yang pongah, habis itu ada yang susah dikasih tahu, ada yang batu dan semuanya. Iya, iya, Kita benar. harus belajar menyesuaikan. Makanya itu dah beli Azril ini datang ke Semuanya dia. betul. Antariksa diberikan aja. Iya. Oke, berarti emang Kak Lang nih merasa cocok ya menjadi seorang humas. Cocok. Astungkara cocok banget. Langsung Aku karena ngerasa cocok pas banget. banget sama Karena emang aku. Kak Lang ini orangnya ini apa ekstrovert sih kelihatannya. Iya, dulu. Tapi sekarang udah mulai introvert Kayak asih aja Mulai sih. apa nih? Kayak lagi cas dulu. Kalau dicas dulu Cas lumayan. dulu, ya. Terus kalau untuk Kak Nat nih selaku ketua ya, mungkin bisa dibilang dulu pernah menjadi ketua. Apa sih yang paling susah yang Kak Nat pernah alami dan apa yang paling menyenangkan? Saat Kak Nat menjadi ketua tuh apa yang paling susah dan menyenangkan? Boleh juga yang paling menyedihkan atau menyenangkan. Kayak tadi Lita bilang kan antariksa tuh masanya banyak banget ya. Dan aku itu nggak bisa mengontrol satu kepala di sana. Oke. Jadi aku bertemu banyak-banyak kepala, banyak-banyak kepribadian dari adik-adik atau teman-temanku. Jadi itu sih yang menurutku susah ya nyelarasin sama apa yang aku pikirkan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku belajar kalau misalnya itu merupakan sebuah anugerah juga. Dengan ada banyaknya ide dari teman-teman, terus juga pendapat dari teman-teman yang lain, itu bisa mewujudkan suatu kesepakatan yang lebih besar daripada apa yang aku pikirkan sebelumnya kayak gitu. Jadi ternyata ada positifnya juga ya, kita tuh bisa bertukar pikiran sama orang-orang banyak kayak gitu. Terus kalau senengnya kan pertamanya aku menjabat tuh baru ada 2 angkatan ya, belum Iya. ada adik kelas Belum 10 ada yang adik sekarang. kelas, Iya. Terus sekarang masuk ada adik kelas 10 ya tuh kayak mereka tuh masih kecil-kecil gitu loh, masih kayak Masih imut-imut, imut-imut, masih iya. malu-malu. Jadi kita tuh Lagi lucu-lucunya. Lagi lagi lucu-lucunya, lucu-lucunya gitu. bener. Terus kita tuh kayak gimana ya caranya biar mereka tuh nggak malu-malu lagi kayak gitu. Jadi ya kita tuh benar-benar yang buat ekstra, terus juga ngasih maam waktu itu ya. Nah, gimana cara mereka nggak malu-malu lagi? Kita biasakan dia supaya malu-maluin gitu. Nah, betul juga. Malu-maluin. Tapi gini ya, mungkin itu untuk menumbuhkan rasa percaya Percaya dirinya diri, dan ya. biar jadi diri sendiri gitu kan. Oke, terus ada lagi nggak? Terus waktu itu pas produksian pernah aku bawain jelly, maksudnya kayak biar mereka tuh aku ada benefitnya loh, Iya. dapat masuk sini, aku ada yang memperhatikan nih, kayak gitu. Jadi mereka nggak dapat capek-capeknya aja di oke. antariksa. Jadi kalian ke teater guys, dapat dah jelly guys. Teater guys buat dapet jadi Tunggu ya. Kak Nat, oke. Tapi di antariksa tuh ini nggak sih Kak, banyak ada kayak kelompok-kelompoknya gitu nggak sih? Mungkin apakah cuma acting aja atau ada mungkin hal lain? Dan buat teman-teman kita nih yang nggak bisa acting tuh apakah ada solusi kalau pengen ikut teater gitu? Oh, tak kira kelompok-kelompok circle-circlean nih, enggak ya? Enggak maksudnya? dong, enggak. Oh, Maksudnya enggak. kelompok seninya, kesenian Oh, teaternya oke, oke. gitu. Macam-macamnya di teater Ada apa aja di teater jenis itu. pertunjukannya. Iya, jenis pertunjukannya. Kalau di teater itu sebenarnya lumayan padat ya, banyak banget sebenarnya ada pertunjukan yang bisa diolah di teater nih. Cuman yang biasa dilakuin sama teater antariksa tuh biasanya ada 4. 4. Apa aja tuh? Ada drama yang pertama. Drama. Itu Terus? tuh pertunjukan yang dimana kita berdialog, cuman nggak pakai dubbing. Oh, nggak pakai dubbing tapi langsung gitu Langsung, ya. Oh, iya. live Real, gitu. iya, Live real dengan gesturnya juga yang
yang natural, nggak Oke. dilebih-lebihin. Oke. Terus apa Setelah lagi? itu ada operet. Operet. Operet mirip kayak drama, Drama. tapi operet pakai dubbing. Oh, operet tuh pakai dubbing yang ada Ya. dance-nya itu juga. Ya, Oh. dan biasanya operet tuh lebih fokus sama jokes-jokesnya sih. Oh, jadi, Gitu. Jadi untuk untuk hiburan. lucu-lucuan hiburan ya. Oke. Selain menikmati alur cerita dan karakter-karakternya juga difokuskan untuk hiburan operet tuh. Oke. Gitu. Terus apa lagi? Setelah itu, setelah ada operet ada pantoret. Ya. Pantoret. Sebenarnya pantomim ya. Pantomime. Ini sebenarnya lumayan krusial, rancu juga Iya, iya. bahasnya. Tapi kita jelasinnya yang biasa Sesuai kita. yang kalian ketahui. yang kita ketahui Iya, selama nggak ini. apa-apa. Oke, yang ketiga itu ada pantoret. Pantoret. Pantoret itu seni pertunjukan juga. Cuman dia tuh menampilkan tuh menjelaskan ke penonton tuh dengan gestur aja. Oh, berarti nggak ada dubbingnya. Tergantung. Tergantung. Ada yang pakai narasi. Oh, oke, jadi oke. penonton tuh ngerti pakai narasi dan pemainnya. Hah? Ada yang emang pemain aja, gestur aja dia. Oke. Gitu. Jadi dia ngapain ya gitu. Oke, terus yang terakhir apa? Yang terakhir ada musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Ya. Itu ngapain aja tuh, Kak? Jadi musikalisasi? ada puisi nih. Hah? Kalau orang biasa baca puisi kan ya udah baca puisi. Baca puisi Tapi biasa. kalau musikalisasi puisi itu dia sama tim di aransemen puisinya Oh. jadi sebuah lagu. Berarti kayak membuat lagu dari puisi Membuat gitu lagu ya. dari puisi. Lebih asik dong kalau kayak gitu. Asik. Asik dong. Iya, benar. Oke, terus tapi kalau buat teman-teman yang nggak punya bakat Tisma itu bisa masuk divisi-divisi nggak sih? Katanya di Antariksa ada make up, ada wardrobe dan lain-lain juga ya. Ya, bisa buat jelly juga di sini. Wow, ada Bisa gini buat ya, jelly. divisi kelas ya? Ada divisi Ada Ada cooking cooking, class. ya. Itu boleh. divisi gitu namanya, divisi aci-aci. Oke. Jadi buat teman-teman nih jangan Bisa ragu jadi walaupun buat kalian nggak bisa acting, di Antariksa tuh akan mensupport segala kemampuan kalian gitu. Iya. Walaupun kalian nggak bisa acting, kalian bisa nyanyi ya udah muspus. Kalau kalian bisa make up ya udah divisi make up gitu kan ya. Ya, Betul. tapi serius di teater tuh banyak banget bisa mengadaptasi seseorang. Iya. Dan kalian juga bisa ngambil banyak banget pelajaran dari sini, guys. Oke. Serius. Oke. Itu Ini tuh bukti nyata ya. Iya, bener. Misalkan kalian nggak harus bisa tampil, nggak harus bisa main drama dan semuanya, nggak harus di panggung. Tapi kalau kalian emang nggak pede nih di panggung, Di belakang dilihat- layar. di belakang layar masih bisa. Di belakang layar tuh biasanya ada banyak banget divisi yang bisa kalian ikutin. Yang pertama tuh ada divisi artistik. Itu biasanya artistiknya yang paling banyak menarik cowok-cowok. Cewek ada sih juga, cuman jarang dan ya banyaknya cowok di sana. Oke. Gitu. Berarti banyak ya yang menarik. artistik itu dia untuk bikin properti ya Nat ya. Ya. Setelah itu Oke. untuk nata kostum. bukan untuk Bukan. nata panggung. Oh, panggung. Set Kayak propertinya. set properti. Setelah itu ada divisi wardrobe baru untuk pakaian. Gimana nanti si wardrobe ini Untuk melihat tampil tuh Iya, ya. gimana karakternya bagusnya. kayak gimana ya dia gitu. Cocoknya apa nih? Itu Betul. warna apa nih? Warna Gitu apa? mungkin. Nah, Oh ya, I see. Jadi semua di kulit lah di sana dipelajari warna merah itu untuk karakter apa dan semuanya. Oke. Berarti belajar juga banyak ya guys. Jadi Lumayan. tenang aja buat kalian join Antariksa. Aku juga merekomendasikan Antariksa. Asik. Mungkin Oke. boleh dikasih kata-kata hari ini nih sebelum kita ke penutupan. Mungkin Kakak Nat sama Kak Lang boleh ngasih kata-kata hari ini ke Oke. teman-teman kita di rumah. Kok Ini ketawa? spesialisnya temennya. Nah, apa nih kata-katanya? Tolong yang ini ya, yang sopan ya guys ya. Kata-kata hari ini ya. Lama nih lama. Apa ya? Apa? Kesana dong ke kamera dong liatnya. Di bukan gitu. Salah ya. Salah, guys. salah. Pantun Ulang, ya. ulang. Pantun ya. Ya boleh pantun. Ada Markisa nepak kajon. Asik, cakep. Antariksa nih John. Asik. Oke, keren banget. Kalau karena dia mungkin ada menyampaikan dua patah kata buat teman-teman di rumah buat join Antariksa atau mungkin pesan kesannya buat adik-adik Antariksa yang nonton. Apakah ada? Kalian tuh bukan menunggu kapan keahlian atau ketertarikan kalian tuh yang bakal muncul, tapi kalian yang nyari biar kalian itu bisa interest sama suatu hal, biar kalian juga bisa ngebuka lagi kayak keahlian baru dari diri kalian sendiri. Jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya kalian berminat untuk join di Antariksa, nggak perlu ada
keahliannya Lang ya. Nah. Yang penting ada Niat, percaya diri dulu, percaya niat diri. gitu. Nanti kita belajar sama-sama Selagi di ada sini. kemauan pasti ada jalan. Apa tuh? Kepo nih, kepo. Nggak, ini serius nih dari kelas 10 nih ya. Bentar aja. Iya, Itu kan iya. aku ada ekstra perdana. Dulu banget nih baru Iya. masuk antariksa. Oke. Habis ekstra perdana aku langsung nongkrong sama teman-teman. Nongkrong tuh di apa namanya? Dagang Gimana si tuh? bening Pabrik. pabrik. Oh, pabrik. aku nongkrong. Terus? Langsung aku bilang sama teman-teman, Apa "Guys, tuh? kalian masuk antariksa buat apa?" gitu kan. Aku Asik. selalu sepenuh perasaan kan. Banyak yang bilang aku pengen jadi seru aja Ci, soalnya nggak tahu mau saya ekstra apa juga dan semuanya. Akhirnya kita sepakat, akhirnya kita bilang gini, kita gini yuk, kayak antariksa nggak bisa bikin seru, tapi kita yang bikin antariksa seru gitu. Asik. Jadi kalau kalian masuk organisasi, aku yakin sebenarnya organisasi apapun nggak ada yang bisa bikin kalian tuh kalian diam-diam aja nih, tapi kalian mau seru nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Harus kalau kita yang kalian- menginisiasi Tapi keseruan. kalau kalian emang mau seru, kalian yang bikin serunya, ajak teman-teman, rangkul teman-teman, bikin keseruan keluar kayak nongkrong ngapain gitu. Asik. Bener nih kata Kak Lang, bener-bener aku setuju sama apa yang dibilang Kak Lang, karena sebenarnya keseruan itu kita yang harus menciptakan. Iya, bener. Bukan nunggu orang. Benar. kan? Bener Nah dari banget. sana juga bisa ngebentuk diri kita tuh yang seperti apa kita maunya gitu. Ya pokoknya gitulah gengs. Oke, terima kasih Kak Alam dan juga Kak Nat hari ini Iya. sudah sharing bersama dan juga memberikan pesan dan kesan kepada adik-adiknya di rumah, dan aku harap kalian sukses ke depannya, semoga dilancarkan segala urusannya. Teman-teman di rumah juga semoga sehat selalu dan juga dilancarkan segala urusannya, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa.